Pak Sumarli Nggih, dari kelompok 7. Nggih, kalau enggak ada mohon izin. Karena Silakan Pak kami Sumarli, enggak silakan. lengkap ya Pak sampai sekarang gitu. Nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa. Nggih. Izin share screen. Silakan. Kapan itu ya? Hah? Sudah kelihatan Pak? Sudah kelihatan Pak? Sudah Bapak. Sudah Pak, silakan. Mungkin agak diperbesar Pak Sumardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, sebenarnya saya kalau paparan di sini malu Pak, karena satu, saya dari jadi guru informatika baru kali ini, terus disiplin ilmunya juga dari bahasa Indonesia. Karena senang dengan TIK, makanya di sekolah saya tidak ada guru informatika, akhirnya mau tidak mau dianggap bisa dan mengajar informatika. Mohon maaf teman-teman. Kami dari kelompok 7, yang pertama Bu Ismawati dari UPT SMP 6 Gresik, saya sendiri dari SMP 1 Celuring, Bu Sriani dari SMP 2 Tegal Trimo, Bapak Abdul Haris Hoiru dari SMP 3 Songgon, dan Bapak Saiful Anam dari SMP 2 Serono. Kami di sini mendapat bagian tentang elemen CP, algoritma, dan pemrograman, serta dampak sosial informatika. Terus terang kami bingung Pak, karena baru mencoba, akhirnya yang kami tampilkan mungkin tidak sesuai dengan ekspektasi dari teman-teman yang ada di grup. Untuk materi pemrograman visual, submaterinya pemrograman dan pemrograman blok, terus ada mempraktekkan pemrograman blok. Kompetensinya setelah ini diharapkan siswa mampu menjelaskan lingkungan pemrograman blok, menjelaskan objek-objek yang digunakan untuk pemrograman blok, mampu menjelaskan instruksi yang digunakan untuk pemrograman blok. Untuk yang mempraktekkan, mampu membuat 2 karakter dalam aplikasi pemrograman blok, mampu menggerakkan karakter sesuai dengan perintah. Levelnya hanya C2 dan C3 Pak, tapi belum kami praktekkan untuk di sekolah kami. Yang kedua adalah dampak sosial informatika, mempublikasikan hasil artefak. Nah, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Hamdan, Bapak-bapak tadi tentang membuat artefak, kami harus belajar lebih jauh. Diharapkan siswa mampu memilih salah satu media sosial yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau di sekolah kami, media sosialnya untuk publikasi ya kebanyakan menggunakan YouTube, dan yang disampaikan oleh Pak Kiki tadi, anak-anak senang TikTok, nah itu yang sudah kami uji cobakan ke anak-anak. Mampu melakukan publikasi karya menggunakan bahasa yang baik. Jadi benar-benar berhati-hati dalam memanfaatkan untuk sosial media. Tujuan pembelajaran, algoritma, dan pemrograman. Tujuannya menjelaskan lingkungan pemrograman blok atau visual, objek-objek yang dapat diprogram dan instruksi dalam lingkungan tersebut. Membuat program sederhana berdasarkan contoh yang diberikan, memodifikasi program untuk mencapai tujuan yang didefinisikan. Dan seterusnya, untuk dampak sosialnya, menjelaskan dampak positif dan negatif teknologi, khususnya teknologi informasi terhadap produktivitas dan juga dampak negatifnya. Menjelaskan kemudahan berkolaborasi di dunia maya serta etika dan praktek baiknya. Kira-kira itu. Nah, untuk desain topik penguatan
profil pelajar Pancasilanya kami membuat tema Bangunlah Jiwa Raganya. Terus nama proyeknya Tangkis Cyberbullying di Kalangan Remaja. Topiknya ke stop perundungan, karena yang marak sekarang adalah perundungan. Dan di mana-mana sesuai dengan Merdeka Belajar, kita harus bisa untuk menghilangkan perundungan di sekolah. Seperti apa yang disampaikan oleh Mas Menteri, salah satu dosa besar dunia pendidikan adalah maraknya perundungan di sekolah. Untuk fokusnya di profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, subelemennya berakhlak kepada manusia, untuk bergotong royong, kepedulian. Karena yang kami harapkan dengan subelemen ini, anak-anak benar-benar bisa menghargai, bisa peduli kepada sesama, sehingga perundungan itu benar-benar bisa hilang dari sekolah kami. Itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf, mohon masukannya, mohon tanggapannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sumarli untuk paparan kelompok 7 ya, yang tadi dari kelompok 3 belum sempat disampaikan. Sekarang sudah disampaikan lengkap Bapak Ibu, mulai elemen 1 sampai elemen 8. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang akan menanggapi dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sumarli dari kelompok 7. Silakan Bapak Ibu. Karena menarik juga ini untuk elemennya, karena ada algoritma dan dampak sosial. Gitu. Silakan Bapak Ibu. Mungkin nanti di akhir saya akan coba beri tanggapan juga. Silakan. Tidak ada? Silakan. Pak Kiki. Silakan Pak Hamdan. Iya, ini lagi-lagi saya sangat tertarik dengan proyek P5-nya Pak Kiki. Sekali lagi, kalau saya sekali lagi pedomannya adalah apa yang bisa kita jangkau itu yang kita lakukan. Seperti tadi, contohnya tentang apa tadi yang untuk algoritma ya, dan juga yang social impact. Itu kalau saya lebih tertarik bagaimana membelajarkan anak-anak untuk kembali bahwa belajar informatika itu tidak selamanya harus menjadi seorang tenaga programmer dan lain sebagainya. Contoh kasus adalah kalau algoritma, Bapak Ibu pasti kenal yang namanya anak-anak juga paling kenal ini, Minecraft Education atau Minecraft ya, bermain game. Dengan bermodal Minecraft kita bisa membuat sebuah project bahwa anak-anak kita arahkan untuk bisa membuat sebuah project yang terkait dengan coding di dalam Minecraft sekaligus bisa bermain. Itu salah satu alternatif mungkin seperti itu. Atau mungkin game-game yang lainnya yang bisa memandu anak untuk bisa berkolaborasi dalam membangun sebuah algoritma. Contoh kasus misalnya kalau diintegrasikan ke pembelajaran lain, matematika itu membuat sebuah rumus matematika atau membuat bangun datar dan lain sebagainya di Minecraft itu sangat mungkin bagi yang sekolahnya udah ada Minecraft-nya tentunya. Kemudian untuk yang social impact ini saya juga sangat tertarik karena di social impact di bagian ini mestinya kita juga harus paham bahwa dampak sosial yang dimaksud adalah di sini dari tujuan pembelajarannya saja kita diarahkan agar anak-anak itu paham bagaimana yang disebut dengan untuk yang contohnya tentang etika lah ya, beretika dalam dunia digital itu lebih asik kalau kita membahas tentang social collaboration, digital collaboration. Jadi anak-anak bisa kita arahkan ke tugas-tugas yang tadi sudah ya kita kenal yang namanya vlogger itu apa, YouTuber itu apa, bagaimana memproduksi sebuah vlogger, YouTuber yang beretika itu seperti apa. Itu saja hanya masukan Bapak Ibu, sebuah alternatif yang bisa kita lakukan dengan keminiman alat yang kita miliki seperti itu. Terima kasih, mohon maaf. Baik, terima kasih Pak Hamdan masukannya. Baik, Bapak Ibu masih ada
saya juga tertarik tadi Bapak Ibu dengan profil pelajar Pancasila. Memang bullying ini tidak akan pernah hilang Bapak Ibu ya. Bahkan kita pun sebenarnya selalu melakukan bullying tanpa kita sadari gitu. Contoh sangat sederhana Bapak Ibu, saya juga baru menyadarinya tahun ini gitu ketika ada peserta didik yang bertanya gitu. Kadang-kadang kita sukanya tuh kamu nggak dengerin sih. Nah itu sebenarnya salah satu bagian kita bullying terhadap siswa ternyata. Dan saya mendapatkan itu ternyata saya pernah menyampaikan saya mengikuti micro credential di Harvard University. Jadi ketika kita bertanya itu mereka mengapresiasi Bapak Ibu. Bahwa setiap pertanyaan yang kita ajukan dalam kutip 2 Bapak Ibu, pertanyaan sesimpel apapun itu mereka good question. Oh ternyata saat ini saya salah gitu memperlakukan peserta didik saya, maka saya asumsi ternyata saya melakukan bullying dan itu alhamdulillah saya sudah mengubahnya dalam proses pembelajaran saya. Nah itu luar biasa Pak. Mungkin hal-hal seperti itu perlu kita terus kembangkan karena memang suka tidak suka bahwa itu terjadi di lingkungan kita. Terima kasih Pak Sumarli untuk proyek P5-nya dan itu bermanfaat jujur saja buat saya, membuka mata saya juga. Terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu, ada lagi untuk kelompok 7 sebelum kita beralih ke kelompok 8. Mungkin nanti yang kelompok 8 juga sama dengan rekan-rekan yang sudah tadi yang mungkin sama dengan kelompoknya Bu Novi ya, yang di kelompok 4, yang kelompok 8. Ada Bapak Ibu silahkan, kalau begitu kita akan masuk applause dulu untuk kelompok 7. Terima kasih Pak Sumarli untuk paparannya dan proyek P5-nya. Kita